Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kepahlawanan Abu Bakar As-Siddiq di saat hijrah. Bercerita tentang pribadi Abu Bakar As-Siddiq, seolah-olah tiada kata yang bisa menutupnya dan tiada tinta pena yang tercelup yang mampu mengakhirinya. Ia bukanlah seorang nabi, namun sosoknya adalah profil manusia yang luar biasa. Pada dirinya tergabung sifat kelemah lembutan dan ketegasan, kasih sayang dan keberanian, ketenangan dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan, rendah hati dan kewibawaan, serta toleran namun mampu menghancurkan musuh. Beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya setelah para nabi dan rasul, dan beliau juga adalah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan dan kesetiaannya kepada Nabi sangat tampak pada saat ia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Pada saat Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, para sahabat pun bersegera menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya untuk berhijrah. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka menuju daerah yang sama sekali belum mereka kenal sebelumnya. Para sahabat, baik laki-laki atau perempuan, tua dan muda, dewasa maupun anak-anak, mereka beranjak dari Mekah, menempuh perjalanan kurang lebih 460 km menuju Madinah. Mereka melintasi padang gurun yang gersang dan tentu saja terik menyengat. Di antara mereka, ada yang menempuh perjalanan secara sembunyi-sembunyi, ada pula yang terang-terangan. Ada yang memilih waktu siang dan tidak sedikit pula yang menjadikan malam sebagai awal perjalanan. Ibnu Hisham mencatat, Abu Bakar adalah salah seorang sahabat yang bersegera memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya untuk berhijrah. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah, namun beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan terburu-buru, semoga Allah menjadikan untukmu teman hijrah." Rasulullah berharap agar Abu Bakar menjadi temannya saat berhijrah menuju Madinah. Kemudian Jibril datang mengabarkan bahwa orang-orang Quraisy telah membulatkan tekad untuk membunuh beliau. Jibril memerintahkan agar tidak lagi menghabiskan malam di Makkah. Nabi segera mendatangi Abu Bakar dan mengabarkannya bahwa waktu hijrah telah tiba untuk mereka. Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu berada di rumah Abu Bakar mengatakan, "Saat kami sedang berada di rumah Abu Bakar, ada seorang yang mengabarkan kepada Abu Bakar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan cadar, yakni penutup muka. Beliau datang pada waktu yang tidak biasa-biasa." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk masuk dan Abu Bakar mengizinkannya. Beliau bersabda, "Perintahkan semua keluargamu untuk hijrah." Abu Bakar menjawab, "Mereka semua adalah keluargamu, wahai Rasulullah." Rasulullah kembali mengatakan, "Sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk hijrah." Abu Bakar menanggapi, "Apakah aku menemanimu dalam hijrah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu malam datang. Pada malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya yang sudah terkepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah jadikan mereka tidak bisa melihat beliau, dan beliau taburkan debu di kepala-kepala mereka, namun mereka tidak menyadarinya, baik yang menjemput Abu Bakar yang tatkala itu sedang tidur. Abu Bakar pun menangis bahagia karena menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Aisyah mengatakan, "Demi Allah, sebelum hari ini aku tidak pernah sekalipun melihat seseorang yang menangis karena bahagia. Aku melihat Abu Bakar menangis pada hari itu." Subhanallah, perjalanan berat yang mempertaruhkan nyawa itu, Abu Bakar sambut dengan tangisan kebahagiaan. Kepahlawanan Abu Bakar saat hijrah. Pertama, saat berada di Gua Thur. Dalam perjalanan hijrah, Rasulullah tiba di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Thur atau Thaur. Saat sampai di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku yang memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu yang jelek, maka akulah yang mendapatkannya, bukan Anda."
Abu Bakar pun masuk kemudian membersihkan gua tersebut. Setelah itu, Abu Bakar tutup lubang-lubang di gua dengan kainnya, karena ia khawatir jika ada hewan yang membahayakan Rasulullah keluar dari lubang-lubang tersebut, seperti ular, kalajengking, dan lain-lain, hingga tersisalah 2 lubang yang nanti bisa ia tutupi dengan kedua kakinya. Setelah itu, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua. Rasulullah pun masuk dan tidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika Rasulullah telah tertidur, tiba-tiba seekor hewan menggigit kaki Abu Bakar. Ia pun menahan dirinya agar tidak bergerak, karena tidak ingin gerakannya menyebabkan Rasulullah terbangun dari istirahatnya. Namun, Abu Bakar adalah manusia biasa. Rasa sakit akibat sengatan hewan itu membuat air matanya terjatuh dan menetes di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun terbangun kemudian bertanya, "Apa yang menimpamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat sesuatu." Kemudian Rasulullah mengobatinya. Kedua, melindungi Nabi dari teriknya matahari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Bakar menceritakan hijrahnya bersama Nabi. "Kami berjalan siang dan malam, hingga tibalah kami di pertengahan siang. Jalan yang kami lalui sangat sepi, tidak ada seorang pun yang lewat. Aku melemparkan pandangan ke segala penjuru. Apakah ada satu sisi yang dapat kami jadikan tempat berteduh? Akhirnya, pandanganku terhenti pada sebuah batu besar yang memiliki bayangan. Kami putuskan untuk istirahat sejenak di sana. Aku ratakan tanah sebagai tempat istirahat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kuhamparkan sehelai jubah kulit dan mempersilahkan beliau untuk tidur di atasnya. Istirahatlah, wahai Rasulullah." Beliau pun beristirahat. Setelah itu, aku melihat keadaan sekitar. Apakah ada seseorang yang bisa dimintai bantuan? Aku pun bertemu dengan seorang penggembala kambing yang juga mencari tempat untuk berteduh. Aku bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, engkau budaknya siapa?" Ia menyebutkan nama tuannya, salah seorang Quraisy yang aku kenal. Aku bertanya lagi, "Apakah kambing-kambingmu memiliki susu?" "Iya," jawabnya. "Bisakah engkau perahkan untukku?" pintaku. Ia pun mengiyakannya. Setelah diperah, aku membawa susu tersebut kepada Nabi dan ternyata beliau masih tertidur. Aku tidak suka jika aku sampai membuatnya terbangun. Saat itu, beliau terbangun. Aku berkata, "Aku tidak suka jika aku sampai membuatnya terbangun." Saat beliau terbangun, aku berkata, "Minumlah, wahai Rasulullah." Beliau pun minum susu tersebut sampai aku merasa puas melihatnya. Lihatlah, rasa-rasanya kita tidak terbayang. Seorang yang kaya, mau bersusah dan berpeluh, menjadi pelayan tak kenal lelah seperti Abu Bakar. Ia ridho dan puas apabila Rasulullah tercukupi, aman dan tenang. Ketiga, perlindungan Abu Bakar terhadap Rasulullah selama perjalanan. Diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Umar bin Khattab, ia menceritakan, ketika Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua, Abu Bakar terkadang berjalan di depan Rasulullah dan terkadang berada di belakang beliau. Rasulullah pun menanyakan perbuatan Abu Bakar itu. Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, kalau aku teringat orang-orang yang mengejar kita, aku berjalan di belakang mereka. Dan kalau teringat akan pengintai, aku berjalan di depan Anda." Apa yang dilakukan Abu Bakar ini menunjukkan kecintaan beliau yang begitu besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak ingin ada sedikit pun yang mengancam jiwa Nabi. Jika ada mara bahaya menghadang, ia tidak ridha kalau hal itu lebih dahulu menimpa Nabi. Demikianlah dua orang sahabat ini. Rasulullah ingin bersama Abu Bakar ketika hijrah, dan Abu Bakar pun sangat mencintai Rasulullah. Inilah kecocokan ruh sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul, yakni berkelompok. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Dan jika saling tidak mengenal, maka akan berpisah, yakni tidak cocok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Bakar. Dari Amr bin As, Rasulullah mengutusnya dalam pasukan perang Dzatus Salasil. Amr berkata,
Aku mendatangi Nabi dan bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang paling Anda cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Aku kembali bertanya, "Dari kalangan laki-laki?" Beliau menjawab, "Bapaknya Aisyah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling besar jasanya padaku dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Robku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun, cukuplah persaudaraan se-Islam dan kecintaan karenanya. Maka, tidak tersisa pintu masjid, kecuali tertutup selain pintu Abu Bakar saja." Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita dapat meneladani Abu Bakar dalam kecintaan dan pengorbanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridhai beliau dan menempatkannya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.